لكل العالمين هموم فلست وحدك يا مهموم. Pengertian kalimat. Pengertian kalimat sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki subjek dan predikat. Kalau tidak memiliki unsur subjek dan unsur predikat, pernyataan itu bukanlah kalimat. Deteran kata yang seperti itu hanya dapat disebut sebagai frasa. Inilah yang membedakan kalimat dengan frasa. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, dengan keras lembut, disela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kalau dilihat dari hal predikat, kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia ada dua macam, yaitu A. Kalimat-kalimat yang berpredikat kata kerja. B. Kalimat-kalimat yang berpredikat bukan kata kerja. Kalimat efektif. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi yang digunakan manusia dengan sesama anggota masyarakat. Bahasa itu berisi pikiran, keinginan, atau perasaan yang ada pada diri si pembaca atau penulis. Bahasa yang digunakan hendaklah dapat mendukung maksud secara jelas agar dapat diterima oleh pendengar atau pembaca. Kalimat yang dapat mencapai sasarannya secara baik disebut dengan kalimat efektif. Beberapa definisi kalimat efektif menurut beberapa ahli bahasa. Yang pertama, kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis, tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya khayal pada diri pembaca. Yang kedua, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas, sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Yang ketiga, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria yang jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Yang keempat, kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Yang kelima, kalimat efektif dipahami sebagai sebuah kalimat yang dapat membantu menjelaskan sesuatu persoalan secara lebih singkat, jelas, padat, dan mudah dimengerti serta diartikan. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, sesuai dengan tuntutan bahasa yang baku, artinya harus memperhatikan cara pemakaian ejaan yang tepat, sesuai dengan kaidah tata bahasa, dan lain-lain. Yang kedua, jelas artinya, kalimat itu mudah dipahami atau mudah dimengerti. Lawannya adalah kalimat yang membingungkan, yang maksudnya sulit ditangkap atau sulit dipahami. Hal ini terjadi disebabkan oleh penggunaan kalimat yang tidak lengkap, penjelasan yang tidak pada tempatnya, dan pemakaian tanda baca yang keliru. Yang ketiga, ringkasan dan atau lugas. Artinya, kalimat itu tidak berbelit-belit. Dengan menggunakan kata-kata yang sedikit dapat mengungkapkan banyak gagasan. Dengan kata lain, menulis itu bukan untuk mengumbar-ngumbarkan kata, melainkan untuk menyampaikan gagasan yang efektif atau ekonomis dengan mengungkapkan bahasa tulis. 4. Adanya hubungan yang baik antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Artinya kalimat-kalimat yang digunakan memperlihatkan suatu kesatuan dengan yang lain. Kelima,
kalimat harus hidup. Menghidupkan tulisan itu penting agar pembaca tidak cepat letih dan bosan membaca tulisan tersebut. Kalimat-kalimat yang digunakan adalah kalimat yang bervariasi. Ada variasi tentang pilihan kata, A. Pilihan kata, B. Urutan kata dan kalimat, C. Bentuk kalimat, D. Gaya bahasa, E. Perumpamaan dan perbandingan, F. Panjang pendek kalimat. Tidak ada unsur yang tidak berfungsi, artinya setiap kata yang digunakan ada fungsinya. Setiap kalimat yang digunakan dalam paragraf mempunyai fungsi tertentu. Jangan ada bagian yang tidak ada fungsi dimunculkan di dalam kalimat. Misalnya, kepada para penonton diharapkan diam. Kata kepada di sini tidak mempunyai fungsi apa-apa, malahan dapat merusak kalimat sehingga mengaburkan subjek kalimat. Sedangkan menurut Spinoza mengatakan bahwa kalimat efektif mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, kesatuan. Kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Yang kedua, kepaduan. Kepaduan adalah hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Yang ketiga, kesejajaran. Kesejajaran adalah terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya. Yang keempat, pemfokusan. Pemfokusan adalah suatu perlakuan untuk menonjolkan bagian kalimat sehingga berpengaruh terhadap makna kalimat secara keseluruhan. Dan yang terakhir dari ciri-ciri kalimat efektif adalah penghematan. Penghematan adalah menghindari penukaran kata yang tidak perlu. Nah, untuk unsur-unsur kalimat efektif, unsur-unsur kalimat efektif itu ada 7 ciri-ciri yang menandakan sebuah kalimat efektif. 7 ciri-ciri tersebut adalah: 1. Kesepadanan struktur. Kedua, keparalelan bentuk. Ketiga, ketegasan makna. Keempat, kehematan kata. 5. Kecermatan penalaran. 6. Kepaduan gagasan. 7. Kelogisan bahasa. Dan menurut yang lainnya, ada 9 ciri kalimat yang dikaitkan efektif bila dipenuhi syarat. 1. Memiliki kesatuan. 2. Keutuhan atau kelogisan. 3. Kepadanan makna. 4. Kesejajaran bentuk kata. 5. Kefokusan pikiran. 6. Kehematan penggunaan unsur kalimat. 7. Kecermatan dan kesatuan. 8. Kebervariasian kata. 9. Struktur kata. Dan dari beberapa pendapat tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan bahwa dalam kalimat efektif terkait dalam unsur pemakaian kata dan makna dalam penyampaian ide atau gagasan seseorang. Indikator kalimat efektif menurut Wijayanti ada 11 indikator kalimat. Dikatakan efektif sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan gagasan. Kalimat efektif hanya mengandung satu gagasan. Dan yang kedua, kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan pikiran dalam kurung gagasan dengan struktur kalimat. Dan yang ketiga, keparalelan dalam kurung kesejajaran. Keparalelan itu adalah kesamaan bentuk atau makna yang digunakan dalam kalimat. Dan yang keempat itu kehematan, yaitu kalimat efektif bercirikan tidak menggunakan kata-kata yang tidak diperlukan dan tidak menjamakan kata-kata yang sudah menggunakan bentuk jamak. Yang kelima, kelogisan, yaitu kalimat dikatakan efektif tapi jika dapat diterima oleh akal sehat. Dan yang terakhir, yang keenam, kecermatan. Kalimat efektif ditulis secara cermat, tepat dalam diksi sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda. Kemudian yang ketujuh, kebervariasian, yakni ciri kalimat efektif yang lain adalah tidak monoton. 8. Ketegasan dapat dinyatakan dengan memberi penonjolan atau penekanan pada ide pokok kalimat. Yang kesembilan, ketepatan. Diksi yang digunakan perlu dipilih dengan tepat dan cermat sehingga dapat mewakili tujuan, maksud, atau pesan. Kesepuluh, kebenaran struktur. Kalimat efektif mengandung kebenaran struktur bahasa Indonesia. Artinya unsur-unsur yang digunakan dalam kalimat tidak memakai unsur-unsur asing atau daerah. Kemudian yang ke-11,
Keringkasan. Dalam menulis ditemukan pemakaian kata dan kelompok kata yang sebenarnya memiliki makna yang sama. لكل العالمين هموم فلست وحدك يا مهموم ولكننا نهونها فحال المرء ليس يدوم لا 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 يدوم تنضج فكرنا العبرات